Bismillahirrahmanirrahim. Malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita dalam kitab Minhajul Muslim, ya, melanjutkan adab-adab dan hak-hak setiap muslim, ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara adab terhadap seorang muslim, ya, atau adab terhadap sesama muslim itu tidak boleh berprasangka buruk kepada muslim yang lainnya, dan tidak boleh juga mencari-cari kesalahannya atau memata-matai, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 12, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhon inna ba'dadh-dhonni ism wala tajassasu wala yaktab ba'dukum ba'dah. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka buruk maksudnya. Sesungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kalian mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah sebagian kalian menggunjing sebagian yang lain, ya. Surat Al-Hujurat ayat 12, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala melarang orang-orang yang beriman ini mencari-cari kesalahan orang lain, saudaranya sesama muslim. Tidak boleh tajasus, yaitu memata-matai dengan mencari-cari kesalahannya. Dan juga dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala berprasangka buruk, suudzon, ya. Jadi kita harus berprasangka baik kepada saudara sesama muslim, ya. Kalau misalkan saudara kita itu memiliki, ya, satu kebaikan-kebaikan, ya, atau satu kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan kepadanya, ya, jangan sampai kita itu berprasangka buruk kepada saudara kita sama muslim, ya. Hendaklah kita ini selalu husnudzon, ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata beliau, janganlah kalian saling dengki, saling membenci, saling memata-matai, ya. Saling memata-matai maksudnya mencari-cari kesalahan. Dan janganlah kalian saling bersaing dalam bisnis secara tidak sehat. Jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara, ya. Jadi ini larangan-larangan yang disampaikan oleh Nabi SAW kepada para sahabat agar mereka itu tidak saling mendengki, tidak saling iri satu dengan yang lain, ya. Boleh iri, ya, itu hanya pada dua hal. Yang pertama adalah orang yang diberi harta, kemudian hartanya itu digunakan, dibelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ditunaikan zakatnya, dia tunaikan infak, sedekah dan lain sebagainya. Yang kedua adalah orang yang berilmu, yang mengajarkan ilmunya dan mengamalkannya. Nah, itu kita boleh iri, ya. Iri pada orang yang kaya, yang membelanjakan hartanya di jalan Allah. Iri kepada orang yang berilmu, diberi ilmu oleh Allah, kemudian dia mengajarkan ilmunya tadi itu kepada manusia dan dia sendiri juga mengamalkannya. Tidak boleh saling membenci, saling memata-matai, ya, saling memata-matai, mencari-cari kesalahan orang lain, ya, atau tajasus tadi itu, ya, saling memata-matai. Jangan kalian saling bersaing dalam bisnis secara tidak sehat, ya, atau tanajus, ya, bersaing apa? Dalam apa? Bisnis, ya, tetapi tidak sehat, ya, saling menjatuhkan satu dengan yang lain, tidak boleh. Malah sama Nabi suruh apa? Jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara, ya, supaya saling mencintai, saling menyayangi satu dengan yang lain, ya, begitu. Baik, yang berikutnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh bertindak curang atau menipu,
ya. Menipu orang lain tidak boleh, atau berbuat curang, ya, berbuat curang, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yaksib khati'atan aw itsman summa yarmi bihi bari'an faqad ihtamala buhtana wa itsman mubina." Dan barang siapa yang mengerjakan kesalahan atau dosa kemudian dituduhkan kepada orang yang tidak bersalah, maka sesungguhnya dia telah berbuat suatu kebohongan dan dosa yang nyata. Surat An-Nisa ayat 112, ya. Jadi orang yang mengerjakan kesalahan atau melakukan perbuatan dosa kemudian dituduhkan kepada orang yang tidak bersalah. Nah, curang dia ini, ya. Maka sesungguhnya dia telah berbuat suatu kebohongan dan dosa yang nyata. Bahkan Nabi SAW mengancam, ya, siapa yang mengancam kami dengan senjata atau mengelabui kami, menipu kami, maka dia tidak termasuk golongan kami, ya. Man ghasyana falaisa minna. Siapa yang menipu kami, dia bukan termasuk golongan kami. Hadis riwayat Muslim. Ya. Ya seperti kalau kita tidak suka ditipu orang, ya kita kan tidak senang kalau ditipu. Mungkin yang pernah merasakan ditipu orang bisa merasakan betapa kecewanya, betapa sakitnya, ya. Maka jangan kita menipu, ya, karena ditipu itu tidak enak. Begitu juga ketika seseorang itu dicurangi, dirinya dicurangi, ya, maka tidak nyaman rasanya, pegel, ya kata orang Jawa, ya, pegel, mangkel, ya, dicurangi, ya, dikadali, ya kata orang sekarang, ya, dikadali. Maka jangan kita berbuat curang, ya, kepada orang lain. Pernah, ya, ada seorang teman dia berdagang, ya, berdagang apa itu, bawang merah atau apa gitu, ya. Kemudian dia membeli barang, ya, atasnya itu kering semuanya, bagus, ya. Tapi ternyata setelah dibongkar di dalam itu berambangnya itu basah. Nah, timbangannya kan berat kalau begitu, ya. Nah, ya, pakai dia kecewa, gelo, ya, seperti itu. Bahkan Rasulullah SAW itu pernah, ya, ketika memeriksa, ya, dagangan seseorang, ya, sampai memasukkan jarinya, ya, tangannya itu ke dalam, ya, tepung atau apa begitu, gandum, ya. Ternyata di dalam itu basah begitu, ya. Maka Rasulullah SAW marah, ya, ditegur orang tadi itu, tidak boleh, ya, itu curang namanya, ya, seperti itu. Pokoknya kalau kita itu jujur, ya, maka semua yang kita dapatkan itu adalah keberkahan, ya. Berdagang dengan cara yang jujur misalkan, ya, atau kita berbisnis dengan cara yang jujur, tidak curang, tidak menipu, itu nanti akan dicintai oleh Allah dan akan dibukakan pintu-pintu barokah, ya, keberkahan begitu, ya. Tapi kalau sudah curang atau menipu, tidak menjadi keberkahan nanti, ya. Malah sama Allah Subhanahu wa taala dia akan dibinasakan, ya, hartanya tadi itu, begitu. Kemudian Nabi SAW bersabda, ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ya, muttafaqun alaih. Kata beliau, tidak seorang pun yang diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pemimpin, lalu dia meninggal dalam keadaan masih menipu rakyatnya, melainkan Allah mengharamkan surga atasnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ya. Jadi kepemimpinan itu adalah amanah, karunia dari Allah Subhanahu wa taala, ya, yang harus disyukuri. Tidak semua orang bisa mendapatkan kepemimpinan dan itu merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus ditunaikan, ya. Maka Nabi SAW memberikan peringatan, tidak seorang pun yang diberi amanah oleh Allah untuk menjadi pemimpin, lalu dia meninggal dalam keadaan masih menipu rakyatnya, melainkan Allah mengharamkan surga atasnya. Ya, itu menunjukkan apa? Khianat itu merupakan dosa besar. Ya, jadi lawannya amanah itu adalah khianat. Ya, dia mengkhianati. Ya, seperti itu.